sebahagian wanitanya atau berada di tempat di sebagian istri-istrinya. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'am. Maka salah seorang dari istri Nabi mengirimkan sebuah nampan yang padanya ada makanan. Fadarabat allati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka salah seorang dari istri Nabi ini pun memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut. Fasaqatas sahfah, maka terjatuhlah piring yang membawa makanan tersebut. Fanfalaqat, maka terpecahlah, hancurlah, rusaklah piring tersebut. Fajama Nabi sallallahu alaihi wasallam faliqas sahfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan piring tersebut. Summa ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan tersebut yang terjatuh dari nampan tersebut. Kemudian beliau letakkan kembali di atas nampan yang pecah tersebut. Wa yaqul, dan di saat beliau mengambil makanan tersebut, beliau mengatakan, gharat ummukum, telah cemburu ibunda kalian. Summa habasal khadim, kemudian Nabi pun menahan pembantu yang disuruh untuk mengantar makanan tersebut. Hatta utiya bi sahfatin min indallati huwa fi baitiha, sampai pembantu tersebut membawa piring kembali yang berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadafa sahfata sahiha ila allati kasarat sahfatuha. Kemudian Nabi pun mengganti piring yang pecah tersebut dengan piring yang baru, piring yang baik. Wa amsakal maqsurah fi baiti allati kasarat. Kemudian Nabi SAW mengambil piring pecah tersebut di rumahnya dan digantikan dengan piring yang baik. Kemudian Nabi SAW menyuruh khadim tersebut, pembantu tersebut, untuk mengembalikan piring tersebut. Hadis ini hadis yang sangat agung, hadis yang memuat banyak sekali faidah-faidah. Hadis ini sering ulama menyebut dengan hadis gharat ummukum, telah cemburu ibunda kalian. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dialah yang memecahkan piring tersebut, dan yang mengirim makanan dari istri Nabi SAW. Ada sebagian riwayat mengatakan Ummu Salamah, ada yang mengatakan Hafsah, ada yang mengatakan Zainab binti Jahsh. Tetapi yang betul, yang sahih dalam kejadian ini adalah yang mengirimkan makanan adalah Zainab binti Jahsh, adalah istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsh. Dan Zainab ini, beliau mengirim makanan kepada Nabi SAW ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya Aisyah, berada pada malamnya Aisyah, berada pada harinya Aisyah. Dan tujuan Zainab binti Jahsh ini, istri Nabi SAW ini, tujuannya mulia, agar Nabi SAW bisa makan bersama istrinya dan tamunya. Tetapi kebaikan hati Zainab, istri Nabi SAW ini, salah diartikan oleh Aisyah. Saat itu Zainab mengirimkan makanan. Dia mengutus seorang pembantunya untuk mengasih makanan kepada Nabi SAW. Di dalam sebagian riwayat, pada saat itu di rumah Nabi ada tamu, ada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah melihat pembantunya Zainab datang membawa makanan, maka kecemburuan Aisyah keluar. Kecemburuan Aisyah keluar. Kemudian Aisyah tidak bisa menahan dirinya lagi, akhirnya pun dia keluarkan tangannya, kemudian dia pukul tangan pembantu tersebut ketika membawa makanan. Di sebagian riwayat lain, Aisyah lempar batu piring tersebut sehingga jatuh.
sehingga jatuh terbelah. Melihat kondisi demikian, Nabi SAW pun beliau mengambil makanan yang jatuh tersebut sambil beliau ambil pecahan atau belahan nampan tersebut, beliau satukan kembali, kemudian sambil beliau putiki, sambil beliau ambil, kemudian beliau taruh lagi, sambil ketika beliau menaruh, gharat ummakum, telah cemburu ibunda kalian. Subhanallah. Hadis ini faidahnya luar biasa. Faidahnya sangat banyak sekali. Pertama, di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan kalau antum ada tamu, kemudian bini antum menawak cangkir, ya Pak. Ya, antum ada tamu, kemudian bini sarik sama antum, marah sama antum, kemudian dia melempar cangkir ke dinding di hadapan tamu. Bagaimana perasaan antum? Ya. Bagaimana kekesalan antum? Ya. Kita kalau setidaknya mata menceleng sudah, ya. Kalau kondisi demikian. Tetapi Nabi SAW ini kondisinya bukan Nabi bersama Aisyah, tetapi Nabi SAW di hadapan tamunya. Kemudian Aisyah, begitu tingginya beliau, cemburu beliau pukul tangan pembantu tersebut. Sebagian riwayat ditawak oleh Aisyah pakai batu. Ya, akhirnya pecah piring tersebut. Tetapi Nabi SAW begitu tingginya akhlak beliau mengatakan, gharat ummakum, telah cemburu ibunda kalian. Kulu minha, kata Nabi, makan, ibunda kalian telah cemburu. Ya. Di sini kata para ulama, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Di saat seorang suami seharusnya marah melihat keadaan sang istri demikian, tetapi Nabi SAW sebaliknya, beliau berbuat ihsan, beliau berbuat baik kepada istrinya dengan beliau mengasih uzur terhadap istrinya. Makanya kata para ulama, bukanlah ihsan, berbuat baik kepada istri itu adalah seseorang memenuhi semua kebutuhannya, tidak. Tetapi sebetul-betulnya ihsan terhadap seseorang kepada istri adalah dia bersabar terhadap perbuatan-perbuatan istri yang menyebabkan seorang tersebut marah. Seorang suami bersabar terhadap gangguan-gangguan istrinya. Ini adalah perbuatan ihsan seorang suami kepada istrinya. Maka inilah ihsan yang diinginkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Dan seorang Muslim, Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis mengingatkan kita tentang bahwasanya Islam itu rahmatnya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari rasa kekhawatiran, dari rasa kesedihan, dari musibah yang menimpanya, bahkan duri yang menimpanya, kecuali penghapus dosanya. Seorang Muslim ketika dia bertengkar dengan istrinya, kemudian dia bersabar terhadap perbuatan istrinya, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Jangan kira ketika seseorang itu berkelahi sama istrinya tidak menghapuskan dosa, ya. Makanya bedanya orang yang sudah ngaji berkelahi dengan orang yang belum mengaji berkelahi. Kalau orang yang sudah ngaji berkelahi jadi penghapus dosa, ya. Perkelahian dia sesama istrinya, ya. Karena penghapus dosa, kata Nabi SAW, tidak adalah menimpa seseorang itu kesedihan, kegelisahan, kekecewaan, humum, kekhawatiran, kecuali penghapus dosa baginya. Maka seorang Muslim pertama ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bertengkar dengan istri, itu adalah penghapus dosa. Dan ini bedanya orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Orang yang tidak mengaji, terjadi pertengkaran langsung cerai, langsung situ sini, ya. Tetapi orang enggak. Ketika terjadi pertikaian dia dengan istrinya, maka itu adalah penghapus dosa baginya. Dan ini nas hadis Nabi SAW. Dan Allah inginkan, kenapa seorang itu berkelahi, bertengkar sama istrinya walaupun sudah mengaji, Allah ingin menghapuskan dosa di antara keduanya. Kemudian yang kedua, di antara faedah hadis ini, ya,
Hadis ini menjelaskan kepada kita, jika seorang istri itu cemburu karena dia cinta sama suaminya, maka tidak boleh dimarahi. Ya. Maka tidak boleh dimarahi. Karena tidak adil. Ya. Cinta dibalas dengan benci. Ya. Itu tidak adil. Ya. Ya. Kecintaan dia yang begitu sangat, ya, maka tidak boleh dibalas dengan kemarahan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya marah, ya, ketika Aisyah marah dan Nabi SAW tahu marahnya Aisyah ini, ya, tidak bisa dikontrol. Akhirnya Nabi kasih uzur dia. Nabi SAW kasih uzur dia, dan Nabi SAW tidak marah. Ya. Nabi SAW tidak memaki Aisyah, tetapi beliau bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh Aisyah, dan beliau membela Aisyah di hadapan para sahabatnya. Ya. Kalau ibunda kalian cemburu tidak boleh marah. Ya, ibu kalian, ya. Bukan ibu siapa-siapa, tapi ibu kalian semua. Maka tidak boleh seseorang marah, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seorang suami jika seandainya dia dapati istrinya, ya, cemburu sangat, ya, kepada sang suami ini, suaminya tidak boleh pakai internet, mas, kada boleh internet. Kenapa? Karena pian kawin pulang, ya, pian kada boleh sering-sering keluar rumah. Kenapa? Karena tercantol pulang bini lain, ya, macam. Maka seorang suami tidak boleh marah dia. Ya, tidak boleh marah. Kenapa? Karena saking cintanya dia. Ya. Bahkan mungkin sampai di antara para istri mungkin memecah piring. Ya. Kenapa pecah piring? Pian lambat datang ke rumah aja. Maka di dalam Islam seseorang tidak boleh dia membalas istrinya ketika kecintaan yang sangat dia balas dengan kemarahan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang istri pula, ya, boleh dia cemburu, dan itu fitrahnya manusia. Tetapi seorang tidak boleh cemburu berlebihan, ya. Cemburu berlebihan itu adalah cemburu yang tidak baik. Dan cemburu itu tidak dibenarkan di dalam Islam kecuali ketika berkaitan dengan perkara agama. Kecuali berkaitan dengan perkara agama, dia cemburu. Kalau istrinya misalnya ngomong sama laki-laki lain, istrinya ngomong sama orang-orang yang bukan mahramnya, maka di sini cemburu. Maka cemburu itu dibenarkan ketika berkaitan dengan agama. Ketika cemburu itu tidak berkaitan dengan agama, maka ini tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, sang istri tidak boleh cemburu berlebihan. Ya. Ketika suami datang, HP-nya dikontrol, dilihat, ya, tadi apa aja, browsing di internet apa aja, ya. Kemudian laptopnya dibuka, dilihat, ya. Maka ini tidak boleh. Ya. Cemburu berlebihan semacam ini tidak boleh. Karena cemburu yang dibenarkan di dalam Islam adalah cemburu tentang masalah yang berkaitan dengan agama. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini, ya, hadis ini sangat sekali banyak faedahnya. Yang ketiga dari hadis ini adalah, ya, sunnah seseorang ketika jatuh makanan, ya, ketika jatuh makanan itu dipungut, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika jatuh makanan tersebut dipungut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditaruh kembali di nampan yang pecah tadi. Dan ini sunnah, ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika jatuh, ya, luqmah, suapan kalian, ya, maka ambillah, kata Rasulullah SAW, falyatahil adza, maka buanglah kotorannya. Jika ada kotorannya maka buanglah, ya. Ini sunnah, ya. Makanya kalau kita misalnya menyurung tamu, menyurung pisang goreng, sekalinya jatuh sebuting dua buting ke lantai, ambil lagi, ya, nggak usah diganti, ya. Itu sunnah, tidak ada masalah, ya. Ambil lagi, ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Atau sesuatu misalnya jatuh ke lantai, maka nggak perlu diganti, ya, ambil lagi, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah juga di dalam hadis ini faedah juga, seseorang jika ada tamu, maka disuruh dia mengucapkan makan, ya. Kalau ngasih makanan, maka disunnahkan bagi pemilik rumah mengatakan kulu, makan, ya, makanan tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW, ya, ketika beliau, ya, makanan dari Zainab ini dipecahkan oleh Aisyah, ketika Nabi putih, kemudian Nabi mengatakan kulu minha, makanlah darinya, kata Rasulullah SAW, ya. Walaupun pada asalnya seorang tamu jika dia bertamu di rumah,
ya, walaupun tidak kita suruh makan, maka tidak apa-apa dia makan, walaupun tidak disuruh makan oleh pemilik rumahnya. Tetapi min adab, dari antara adab ya, seseorang ya yang pemilik rumah, maka dia menyuruhkan makan tamunya. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ditaruh makanan di depannya, tamu ini segan ya, pemilik rumah kada paham-paham ya, akhirnya sampai keluar kasih makan makanan ya. Kenapa ya? Karena makan ya, kada disuruh sidin makan kada wani makan ya. Ya. Nah, ini keterlaluan namanya. Ya. Maka seorang pemilik rumah ya, ketika ada orang bertamu, maka suruh dia mengatakan makan ya. Karena ketika ungkapan semacam ini menghilangkan sifat tidak enak bagi orang yang bertamu ya. Oleh karenanya di antara faedah yang ketiga dari hadis ini, keempat dari hadis ini adalah disunnahkan seorang pemilik rumah untuk dia menyuruh tamu yang datang di hadapannya untuk makan sajian yang disajikan. Kemudian di antara faedah pula dari hadis ini adalah bahwasanya boleh seorang suami ya, memberikan pembantu kepada istrinya. Dan ini saya jelaskan termasuk bagian dari nafkah. Jika seandainya uruf di masyarakat tersebut ya, wanita tersebut membutuhkan pembantu, maka bagian nafkah dari sang istri tersebut maka disediakan pembantu dia ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Zainab binti Jahsh ya, beliau memiliki seorang pembantu yang diutus oleh Zainab. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya boleh seseorang ya mengambil pembantu, dan itu bukan bagian dari kemewahan hidup, tidak, dan itu bukan dari bagian kemanjaan hidup, tidak ya. Dan ini dilakukan oleh istri Nabi SAW. Di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh seseorang mengambil pembantu di dalam rumah tangganya. Kemudian di hadis ini pula faedah yang sangat besar. Ini menunjukkan istri-istri Nabi itu jago masak. Ya. Istri Rasulullah SAW itu jago masak. Makanya Aisyah cemburu dengan masakan yang dibikin oleh Zainab ya. Dan seperti itu seorang berkeluarga ya. Ini sunnah ya. Seorang istri itu harus pintar memasak dia. Setidaknya dia rajin memasak ya. Ya. Maka seorang istri juga tidak boleh marah dia ketika suaminya menuntut, "Mah, coba pang masak pang kayak masakan ibuku." Makan jadi di rumah ibu ikam aku kada kawa. Ya. Ini salah ya. Ya. Seorang wanita dituntut dia ya, di antara fitrah wanita dia memasak, dan ini dilakukan oleh istri Nabi SAW. Dan wajar saja jika seandainya suaminya minta masakan yang enak ya. Ya. Dan juga ini menunjukkan di sisi lain ya, seorang wanita itu pada asalnya fitrahnya dia memasak di rumahnya, bukan sering keluar ya. Sedikit-dikit ayo kita makan di luar aja, nah kadang nyaman pusing ya. Pas sudah tuntung makan hilang pusingnya ya. Karena esok pulang gasnya mati ya, kita makan di luar aja. Ada aja terus alasannya kan sing masak-masakan ya. Maka ini tidak boleh ya. Ketika suaminya meminta ya, ingat masakan di rumah bahari, nyamannya masakan ibu lay bahari ya. Dipadahkan lawan istrinya, "Oh, kada kau masak sana makan jadi rumah ibu ikam." Ya. Ya. Maka ini salah ya. Dan ini menunjukkan kepada kita hadis ini, istri Nabi SAW mereka adalah orang yang rajin memasak ya, dan mereka menyajikan kepada Nabi SAW. Dan seperti itu seorang wanita muslimah ya, ketika dia sudah berumah tangga, maka hendaknya dia rajin memasak untuk suaminya, rajin memasak untuk lakinya ya, sebagaimana dicontohkan oleh Zainab binti Jahsh dan istri-istri Nabi yang lainnya. Kemudian di hadis ini pula ya, menunjukkan bagaimana akhlaknya sahabat di hadapan Nabi SAW ya. Sahabat ya, ketika Aisyah ya memecahkan piring, para sahabat pun diam. Para sahabat diam ya, tidak berkata-kata. Dan Nabi SAW mengasih uzur kepada sahabat tentang perbuatan Aisyah ya. Dan ini akhlak yang baik ya. Seorang muslim jika ada pertengkaran jangan memanas-manasi ya. Harus mendinginkan ya.
Kalau ada seseorang misalnya bertengkar suaminya, ya, ada seorang suami dan istri bertengkar, bertanya kepada orang ketiga, dasar bini pian itu kan orang bertakwa. Nah, ini mau mana sih? Ya. So, harus mendamaikan, ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, mereka diam, ya. Dia tidak berkata apa. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini menjelaskan kepada kita seorang suami hendaknya dia menutup aib istrinya ketika berada di luar. Bahkan harus dia bela istrinya. Nabi SAW, ya, beliau membela Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piring tersebut, dibela oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak ingin hati Aisyah, ya, terbelah, ya. Lebih baik piring yang pecah ketimbang hati Aisyah yang pecah, ya. Dipilih oleh Nabi SAW sehingga beliau kasih uzur. Dan ini akhlak yang baik, ya. Seorang suami istri jika dia bertengkar, ketika di luar maka dia bela istrinya. Walaupun di dalam tadi suaminya kayak singa marahnya, misal, ya. Marahnya kayak singa luar biasa. Ketika dia di luar, dia jaga kehormatan istrinya. Sebaliknya seperti itu pula seorang istri ketika dia berantem terhadap suaminya, ketika dia keluar, dia jaga kehormatan suaminya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melakukan demikian, kata beliau, "Gharat ummukum." Telah cemburu ibunda kalian, sudah selesai masalahnya. Ya. Tidak Nabi mengatakan demikian, Aisyah kenapa dipecahkan piring? Tidak. Ya. Kata Nabi SAW, "Gharat ummukum," telah cemburu ibunda kalian, ayo makan, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka selesai masalah. Dan seperti itu pula seorang suami. Maka permasalahan yang ada di dalam rumah, ya, jangan ketika di keluar tersebut, ya, seseorang membeberkan aib istrinya atau seorang istri membeberkan aib suaminya. Maka permasalahan dalam rumah tetap dalam rumah. Ketika di luar, bela istri kita. Ketika di luar, bela suami Anda, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW, ya, menunjukkan bagaimana adabnya beliau di hadapan para sahabat. Ketika piring tersebut dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sendiri yang memungutnya. Padahal Nabi SAW bisa saja menyuruh para sahabat, menyuruh pembantu untuk memungut makanan tersebut, ya. Tetapi sallallahu alaihi wasallam di antara ketawaduan beliau yang begitu tinggi, beliau sendiri yang memungut makanan tersebut, ya. Dan ini contoh, ya, contoh yang luar biasa contoh oleh Rasulullah SAW. Ketawaduan beliau di hadapan para sahabatnya, ketawaduan beliau di hadapan para pembantu, ya. Makanya kata Anas, ya, saya 10 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah memukulku dan tidak pernah mengatakan kenapa begini, kenapa begitu, ya. Ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah dan bagaimana tawaduknya beliau di hadapan para sahabatnya. Kemudian di antara faedah berikutnya di antara hadis ini adalah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang berbuat salah itu harus dihukum, ya. Yang berbuat salah itu harus dihukum, ya. Dan Nabi SAW menghukum Aisyah. Nabi SAW, Aisyah di sini berbuat salah beliau, ya, ketika memecahkan piring tersebut. Dan Nabi SAW menghukum Aisyah dengan apa? Dengan beliau mengambil piring yang baru, ya. Karena piring yang dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu adalah perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh Aisyah, ya. Dan Nabi memberi uzur terhadap kekeliruan beliau. Kemudian Nabi SAW menghukumnya dengan Nabi SAW mengambil piring yang baru di rumahnya, kemudian diberikan kepada Zainab, ya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya jika seorang yang di bawah tanggungannya, baik itu dari istrinya ataupun anaknya, ya, merusak sesuatu, maka seorang kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Maka yang jika dirusakkan itu, ya, semisal ada di rumah kita, ada didapatkan, maka ganti yang semisal. Jika seandainya tidak ada, maka diganti dengan qimah, dengan harganya. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha merusak piring tersebut, dan piring tersebut ada di rumah Nabi SAW yang semisalnya, maka Nabi SAW menggantinya.
Dan Nabi SAW menghukum Aisyah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengganti piring tersebut dengan piring yang baik. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara faedah hadis ini, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bukan berarti perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah ini adalah betul, tidak. Bukan berarti perbuatan kecemburuan yang dilakukan oleh Aisyah ini betul, ini tidak. Ya. Kenapa? Karena perbuatan ini ditegur oleh Nabi SAW. Pertama, ketika Aisyah memecahkan piring tersebut, diganti oleh Nabi SAW. Dan kecemburuan ini dikasih uzur oleh Rasulullah SAW karena Aisyah tidak bisa menahan marahnya, tidak bisa menahan amarahnya. Dan ini sifat tabi'i pada hati seorang wanita. Ketika sifat tabi'i semacam ini, ya, Nabi SAW tidak memarahi beliau. Nabi SAW tidak mengomeli Aisyah di hadapan para sahabatnya, tetapi bahkan Nabi SAW memelihara kehormatan Aisyah, dipelihara Aisyah, dijaga kehormatan beliau di hadapan para sahabat. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya tidak menunjukkan perbuatan semacam ini. Jika terjadi semacam ini, seorang wanita boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah. Ya. Jika istrinya cemburu melihat suaminya lempar piring misalnya, ya Anda boleh. Ya. Atau jika istrinya cemburu terhadap suaminya, kemudian dia memecahkan sesuatu, maka ini tidak boleh. Ya. Ini keliru. Tetapi Nabi SAW ini mengatakan ini keliru, tetapi beliau mengasih uzur. Uzurnya apa? Karena ini amarah yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditahan. Akhirnya pun Nabi SAW, ya, mengatakan gharrat ummukum, telah cemburu ibunda kalian. Ya. Ini diantara faedah-faedah dari hadis ini. Kemudian di antara faedah yang terbesar pula dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini mencerminkan bahwasanya seorang muslim jika dia berumah tangga, ya, jika berumah tangga pasti ada saja kemarahan, ya, pasti ada aja permasalahan. Dan Nabi SAW mensifati seorang laki-laki kepala rumah tangga yang matang adalah kepala rumah tangga yang menahan siksaan, yang menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari istrinya. Makanya Nabi SAW mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah seorang pemberani itu adalah orang yang pandai bergulat, tidak. Tetapi orang yang pemberani itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bisa menahan emosinya, orang yang bisa mengontrol emosinya. Maka seorang suami, ya, dikatakan dia suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang saleh ketika dia bisa mengontrol amarahnya terhadap perbuatan-perbuatan istrinya yang tidak baik, terhadap perbuatan-perbuatan istrinya yang kurang bagus. Dan ini menunjukkan kematangan suami tersebut, dan ini menunjukkan pula ketakwaan seorang suami tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diminta di dalam syariat, berbuat ihsan kepada istri, bukan kita sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi yang terbesar berbuat ihsan kepada seorang istri adalah seseorang bersabar dari perbuatan-perbuatan yang tidak enak, dari perbuatan-perbuatan yang kurang pantas. Inilah sebetulnya ihsan, berbuat baik kepada istri kita. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena hampir waktu berbuka, kita cukup sampai di sini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.